Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari tangan, seperti menulis dan melukis. Cedera atau kerusakan pada lobus parietal dapat menyebabkan seseorang kehilangan sensasi atau mati rasa dan kesemutan. Nah, bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Oke, selamat siang. Gua Kak Akmal. Siang ini kita akan membawakan materi tentang memahami fungsi otak besar berdasarkan bagiannya. Oke, gitu terus ya. Otak besar ya, atau yang disebut dengan cerebrum ya. Bagian otak ini kan ada yang kanan dan yang kiri ya. Nah, ini organ yang sangat kompleks, gitu, memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan bahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Nah, ini otak besar yang namanya cerebrum, seperti itu. Nah, otak besar ini terbagi dua, otak kanan dan otak yang kiri. Otak kiri itu biasanya mengontrol gerakan sisi kanan tubuh, sedangkan belahan kanan mengontrol sisi kiri tubuh. Kedua bagian ini dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut corpus callosum. Yang kanan mengontrol yang kiri dan yang kiri mengontrol yang kanan. Nah, sifatnya itu kayak silang gitu ya. Oke, habis itu berdasarkan beberapa teori, ada anggapan bahwa kedua belahan otak ini memiliki fungsinya tersendiri. Disebutkan jika belahan kiri, otak yang besar, memainkan peran penting dan kemampuan berbahasa, berhitung, dan berbicara. Sementara belahan yang kanan membantu menafsirkan hal-hal abstrak seperti musik, bentuk, emosi, dan warna. Seperti itu. Nah, terus fungsi otak besar. Nah, fungsi otak besar nih ya, kanan dan kiri. Nah, dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital atau kita sebut occipitalis ya. Nah, tiap lobus otak besar memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, singkat aja kita ya. Yang pertama nih, lobus frontal atau bisa disebut lobus frontalis adalah bagian otak yang terbesar dan terletak di bagian depan otak nih, yang di sini. Nah, bagian ini penting untuk mengendalikan gerakan tubuh, ya, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah serta mengatur emosi dan pengendalian diri, ya, atau self control. Nah, itu ada di lobus frontal. Kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual atau gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa, dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Sebagai contoh, kerusakan pada otak depan nih, yang kiri, membuat gerakan tubuh pada bagian kanan itu pasti terganggu. Ya. Jadi kalau ini rusak nih, yang kanan nih jadi gak enak gitu loh. Kayak apa ya? Pokoknya terganggu lah ya, yang sebelah kanannya ini nih, gitu. Oke, yang kedua, lobus occipitalis. Ini terletak di bagian belakang. Nah, bagian otak besar ini berguna untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Lobus occipitalis ini biasanya ada terhubung dengan syaraf mata, gitu, dengan panca indera mata, karena dia syarafnya untuk melihat, seperti itu. Nah, kerusakan pada lobus ini dapat menyebabkan masalah berupa kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna.
halusinasi, dan kesulitan memahami kata-kata. Seperti itu. Seperti membaca mimik ya. Seperti itu. Nah, jadi kadang kalau ada orang yang mempunyai gejala halusinasi penglihatan, itu berarti terganggu dengan lobus oksipital atau lobus oksipitalis, yaitu menghubungkan dengan syaraf mata. Seperti itu. Kadang orang salah lihat gitu kan, jangan-jangan ada ini nih, ada itu tuh, wah ada ini, padahal itu nggak ada gitu loh. Nah, ini adalah kesalahan yang ditangkap oleh panca indera. Seperti itu. Oke, yang berikutnya lobus temporal ya. Lobus temporal ini atau biasa kita sebut temporalis gitu. Lobus temporalis ini terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran. Sini ya. Pendengaran, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi ucapan, dan kemampuan berbahasa ya. Ini namanya lobus temporalis atau lobus temporal. Oke. Yang berikutnya lobus parietal. Nah, ini yang terakhir nih, lobus parietal. Lobus parietalis ini terletak di belakang lobus frontal. Nah, bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Seperti itu. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari tangan, seperti menulis dan melukis, juga dikendalikan oleh bagian otak besar ini. Cedera atau kerusakan pada lobus parietal dapat menyebabkan seseorang kehilangan sensasi atau mati rasa dan kesemutan. Nah, di sisi tubuh yang berlawanan, seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan otak, ya, nih, mengingat fungsi otak besar yang begitu penting, sudah seharusnya kesehatan otak itu dijaga dengan baik. Karena memang berupa bagian hal yang vital, ya. Nah, ini tipsnya nih, untuk menjaga kesehatan otak. Melakukan kegiatan yang dapat mengasah dan melatih otak ya, kayak berpikir. Mungkin kalau teka-teki silang juga berlaku kali ya, untuk mengasah gitu kan pengetahuan kita ya. Habis itu rutin berolahraga. Olahraga apa aja gitu yang melibatkan gerak tubuh, seperti itu. Tidak merokok. Tidak merokok tuh, karena merokok ini akan merusak nih, nanti merusak otak juga gitu, dengan adanya pengaruh nikotin tentunya ya. Oke. Mengurangi stres. Nah, jangan sampai stres. Kalau kita ada tekanan-tekanan yang memang mengalami masalah-masalah yang berat ya, coba dikonsultasikan oleh para psikolog, orang tua, atau orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan ya, win-win solution, seperti itu. Yaitu atau melakukan kegiatan-kegiatan ya untuk melupakan masalah-masalah yang berat ya, coping stress, seperti itu. Nah, terus mengenakan pelindung kepala saat berkendara atau melakukan olahraga tertentu yang memang kita mempunyai kemungkinan untuk kecelakaan yang melibatkan kepala, benturan pada kepala ya. Ini akan merusak fungsi otak nanti. Nah, itu tentunya kita juga harus taat ya pada hukum ya. Apabila kalau di jalan nih ya, buat kalian yang naik motor, naik sepeda ya, harus pakai helm ya, untuk melindungi otak gitu. Jangan karena takut ditilang, seperti itu ya. Jadi dari gue itu aja pesannya. Nah, oke. Terus selain dari tadi yang gue bahas ya, ada lagi nih, makan makanan yang bergizi ya, terutama buah dan sayuran. Makanan yang mengandung
asam lemak omega 3, dan kacang-kacangan. Dan juga merupakan langkah penting untuk memelihara kesehatan otak gitu, tentunya gitu loh. Nah, temui dokter jika ada mengalami keluhan atau gejala yang dicurigai sebagai gangguan fungsi otak besar dan bagian otak lainnya. Nah, tadi gue ngejelasin tentang lobus ya, bagian dari fungsi otak. Oke, jadi kebanyakan jadinya ya. Jadi kita tuh harus merawat kepala nih. Jadi diistilahkan seperti ini. Manusia tanpa tangan bisa dikatakan manusia atau orang ya. Manusia tanpa kepala itu tidak bisa dikatakan orang. Nggak punya tangan dibilang orang, nggak punya kaki dibilang orang, nggak punya tangan dan kaki pun masih dibilang orang. Nah, kalau manusia tanpa kepala itu ngeri. Itu sebabnya kita harus bisa melindungi kepala kita, karena kepala ini sebagian dari alat vital di dalam tubuh manusia. Oke, teruslah belajar menjadi pribadi yang baik. Saya Akmal Yansah, pamit undur diri. Bye-bye.